Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menerangkan tata kalimat. Sebetulnya materi ini sudah Anda dapatkan di bangku sekolah. Tapi saya kira penting ya ketika Anda akan menulis karya ilmiah. Baiklah, coba lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar hanya kumpulan bidang-bidang, tidak berbentuk apapun gitu. Tapi kalau kita susun, seperti ini misalnya. Nah, jadilah gambar rumah. Nah, itu adalah struktur. Itulah yang dimaksud dengan struktur. Jadi, semua hal di dunia ini ada strukturnya. Misalnya, struktur keluarga, struktur organisasi, struktur bangunan. Semuanya ada strukturnya. Sehingga kita dapat memaknai sesuatu begitu. Contohnya lagi misalnya, kenapa sebuah ruangan disebut sebagai ruang kelas? Karena ada papan tulis, ada kursi, ada proyektor, ada jendela, ada pintu, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan struktur. Kalau unsur-unsur dari struktur itu terkait satu sama lain, misalnya jendela terkait dengan tembok, pintu terkait dengan tembok, dinding, kemudian atapnya ada di atas. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah gambar sebuah rumah, seperti gambar di layar. Jadi semuanya ada strukturnya termasuk bahasa. Coba lihat kalimat ini. Asep nasi makan. Tentu saja kita tidak bisa memaknai apa yang ingin disampaikan oleh kalimat ini. Seperti yang kita ketahui itu Asep itu nama orang ya. Kemudian nasi itu olahan beras dan makan itu ya kegiatan begitu ya, kegiatan memasukkan makanan. Tapi pada kalimat ini meskipun bahasa Indonesia, meskipun kata-kata ini dalam bahasa Indonesia, kalimat ini tidak bisa menyampaikan apapun. Asep nasi makan gitu. Artinya unsur-unsur dalam kalimat ini tidak saling terkait. Asep tidak terkait dengan nasi, nasi tidak terkait dengan makan, dan seterusnya. Sehingga strukturnya tidak jelas begitu ya. Subjeknya mana, predikat, objek, atau yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat. Sebelum ke kalimat, saya akan menjelaskan tentang klausa. Klausa adalah unsur pembentuk kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Contohnya ini, saya membaca buku. Dalam klausa itu ada subjek, yaitu saya, membaca predikat, buku adalah objek. Tapi, ingat, ini tidak disebut dengan kalimat, tidak disebut sebagai kalimat. Masih berupa klausa. Alasannya kenapa? Kita lihat kalimat dulu. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulis yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kita lihat kalimat ini. Saya membaca buku. Saya subjek, membaca predikat, dan buku objek. Nah, apa perbedaan antara kalimat yang masih berupa klausa dengan kalimat? Maaf, saya ulangi. Apa perbedaan klausa dengan kalimat kalau begitu? Ya, kalimat, ingat kita lihat di sini ada pernyataan bahwa mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi, penanda sebuah kalimat adalah tanda baca titik. Ya, klausa itu belum ada tanda baca titiknya sehingga kemungkinan ada klausa lainnya begitu ya. Sedangkan kalimat ada tanda baca titiknya atau penanda utuh suatu pikiran. Gitu. Jadi setelah titik pasti ada kalimat baru. Kalau klausa belum ada titiknya, mungkin ada kalimat atau klausa lain di setelah klausa itu. Baik, sekarang kita menuju ke kalimat tunggal dan unsur fungsionalnya. Seperti yang Anda ketahui bahwa unsur fungsional dalam sebuah kalimat itu ada subjek, predikat, objek,
keterangan pelengkap. Masih ingat kan? Saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Subjek. Umumnya, subjek berada di awal kalimat. Coba lihat contoh di bawah ini. Pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, dalam kalimat tersebut, pemerintah menjadi subjek karena dia letaknya di awal kalimat. Tapi bisa jadi subjek itu berada di setelah predikat. Misalnya pada kalimat dilarang merokok. Dilarang merokok yang menjadi subjek pada kalimat tersebut adalah merokok. Sebetulnya kan kalimatnya itu merokok dilarang gitu ya. Dilarang adalah predikatnya. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah subjek merupakan nomina atau kata benda. Kita lihat dua kalimat ini. Kalimat pertama, pemerintah menaikkan harga BBM. Kalimat pertama, subjeknya adalah nomina ya, pemerintah adalah nomina. Kemudian sementara itu di kalimat kedua, subjeknya adalah verba. Ya, artinya subjek bisa jadi nomina, tapi bisa juga berbentuk verba sebetulnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut gerund gitu ya. Yang ketiga, subjek tidak disertai kata tugas. Misalnya untuk, dalam, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang diawali dengan kata untuk, dalam, atau kata tugas lainnya dengan seperti dan lain sebagainya, pasti awal kalimatnya bukan subjek. Misalnya ini, untuk mengurangi defisit, pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, untuk mengurangi defisit ini udah pasti ini bukan subjek begitu, karena diawali dengan kata untuk. Kemudian yang keempat, subjek dapat diidentifikasi dengan kata tanya siapa atau apa. Misalnya pada kalimat pertama, siapa yang menaikkan harga BBM? Nah, kita bisa bertanya seperti itu ya kepada kalimat tersebut. Dan kalimat tersebut akan menjawab pemerintah, begitu. Kemudian kalimat berikutnya, apa yang dilarang? Merokok. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita bingung ini subjek atau yang lainnya misalnya atau predikat misalnya, kita bisa menggunakan kata tanya siapa atau apa. Yang kelima, biasanya terdapat kata ini atau itu dan bisa menggunakan akhirannya. Oke. Predikat. Ciri yang pertama adalah predikat biasanya berada di sebelah kanan subjek dan bertujuan menjelaskan subjek. Kita lihat contohnya. Pemerintah menaikkan harga BBM. Mana subjeknya? Tadi sudah dijelaskan ya, subjeknya adalah pemerintah. Nah, artinya predikatnya adalah menaikkan, betul. Predikatnya adalah menaikkan. Nah, kita lihat di sini subjek atau predikat berada di sebelah kanan subjek. Sekarang dilarang merokok. Tadi telah disebutkan bahwa merokok adalah subjek. Sementara predikatnya dilarang, betul ya. Jadi setiap kalimat itu pasti ada subjek dan predikat. Setiap kalimat yang sempurna pasti ada subjek dan predikat. Tidak ada subjek kemudian objek, subjek kemudian keterangan, itu nggak ada kalimat yang seperti itu. Ya, di dalam kalimat dilarang merokok, predikatnya berada di sebelah kiri subjek. Artinya dia adalah kalimat inversi begitu ya. Oke, yang kedua, untuk mengidentifikasi predikat, kita dapat menggunakan kata tanya bagaimana. Oke, misalnya bagaimana pemerintah menaikkan harga BBM gitu ya. Jadi, bagaimana pemerintah terhadap BBM menaikkan? Bagaimana merokok dilarang? Nah, seperti itu supaya nggak bingung gitu ketika mengidentifikasi kalimat predikat dalam kalimat, kita dapat menggunakan kata tanya bagaimana untuk mencari predikat. Yang ketiga, dapat menggunakan partikel lah. Misalnya jagalah kebersihan. Pada kalimat jagalah kebersihan sudah pasti predikatnya adalah jagalah. Dan kebersihan adalah nomina,
subjek gitu ya. Baik, sekarang objek. Objek berada di sebelah kanan predikat. Contohnya seperti ini. Tadi kita sudah bahas ya, pemerintah subjek menaikkan predikat, harga BBM objek. Nah, objek di sini berada di sebelah kanan predikat. Oke. Objek berupa nomina, harus berupa nomina. Kalau bukan nomina, tidak bisa. Misalnya frasa preposisi ya pasti bukan objek. Nah, seperti ini harga BBM adalah frasa nomina ya. Yang ketiga, dapat berpindah posisi dalam kalimat pasif. Nah, ketika kalimat ini dipasifkan, objek akan berpindah posisi menjadi subjek. Coba, silakan pasifkan kalimat ini. Kalau dipasifkan kalimat ini akan berbunyi harga BBM dinaikkan pemerintah. Tadinya harga BBM adalah objek. Nah, sekarang harga BBM menjadi subjek ketika kalimat ini dipasifkan. Jadi, kalau ada kalimat yang bisa dipasifkan, kemungkinan ada objeknya di situ. Objek dapat diganti dengannya. Misalnya, pemerintah menaikkannya. Jadi tidak disebutkan objeknya ya. Nah, itulah ciri objek. Nah, sekarang pelengkap. Antara objek dan pelengkap memang agak sedikit sulit membedakannya, tapi mudah sekali sebetulnya. Nah, oke, kita lihat ciri yang pertama. Pelengkap berada di sebelah kanan predikat. Pelengkap berada di sebelah kanan predikat. Nah, tapi predikatnya berupa kata kerja semitransitif. Misalnya menjadi, adalah, berada, dan lain sebagainya. Kata kerja semitransitif adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap. Cirinya, dia tidak bisa dipasifkan. Misalnya menjadi tidak bisa dipasifkan jadi dijadi. Adalah tidak bisa dipasifkan jadi diadalah atau berada. Tidak bisa dipasifkan menjadi diada gitu kan. Coba kita lihat contoh kalimat ini. Karantina wilayah merupakan kebijakan yang sulit diterapkan pemerintah. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah karantina wilayah. Predikatnya merupakan. Nah, sudah pasti kebijakan yang sulit diterapkan pemerintah adalah pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena predikat dalam kalimat ini adalah verba atau kata kerja semi-transitif. Ingat tadi saya katakan cirinya dia tidak bisa dipasifkan. Merupakan tidak bisa dipasifkan menjadi dirupakan. Seperti itu ya. Jadi otomatis unsur setelahnya adalah pelengkap. Kemudian pelengkap tidak dapat berpindah tempat. Ya, tidak bisa berpindah tempat seperti objek. Kalau objek bisa berpindah tempat ya ketika kalimat itu dipasifkan. Objeknya menjadi subjek ketika kalimat itu dipasifkan. Sementara pelengkap karena kalimat itu tidak bisa dipasifkan, ya tidak bisa berpindah tempat. Tidak bisa, kebijakan yang sulit diterapkan pemerintah merupakan karantina wilayah. Nah, itu nggak bisa begitu. Sudah berbeda lagi kalimatnya. Oke, yang ketiga, nah ini nih, pelengkap bisa jadi berada di sebelah kanan objek. Misalnya pada kalimat ini, pemerintah, subjek, mendorong, predikat, pengusaha luar negeri, objek, nah berinvestasi di Indonesia itu pelengkap. Nah, ada satu ciri yang utama juga sebetulnya ya, yang tidak disebutkan di tayangan ini. Pelengkap itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tadi kalau objek itu kan bisa dilesapkan menjadinya gitu kan. Pemerintah menaikkannya. Nah, pelengkap tidak bisa dihilangkan. Kalau pelengkap dihilangkan, maka kalimatnya tidak lengkap. Misalnya kalimat yang pertama, saya hilangkan pelengkapnya. Karantina wilayah merupakan apa begitu ya. Jadi ketika pelengkap itu dihilangkan, ya kalimatnya jadi tidak bermakna. Atau kalimat yang kedua, pemerintah mendorong pengusaha luar negeri. Mendorong apa nih gitu kan? Mendorong ke jurang atau apa? Jadi kalimatnya tanpa pelengkap tidak lengkap begitu. Baiklah, sekarang keterangan. Keterangan ini paling mudah diidentifikasi karena keterangan adalah kata berpreposisi gitu. Jadi kalau ada di, untuk, apalagi ke, nah sudah pasti itu adalah preposisi. Contohnya, pemerintah menaikkan harga BBM di masa krisis.
Nah, subjeknya pemerintah menaikkan predikat harga BBM objek di masa krisis ini adalah keterangan karena ada di-nya tuh. Gitu. Yang kedua, keterangan bisa berpindah-pindah. Oke. Jadi karena keterangan ini bukan konstituen utama dalam kalimat, dia bisa berpindah-pindah bahkan dihilangkan ya. Nah, misalnya dipindahkan di depan. Jadi seperti ini. Nah, keterangannya jadi di depan. Di masa krisis, pemerintah menaikkan harga BBM. Atau dihilangkan. Kalau keterangan dihilangkan, kalimatnya tetap bermakna. Sedangkan tadi kalau pelengkap tidak bisa dihilangkan ya. Ketika dihilangkan, kalimatnya tidak bisa bermakna. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari unsur-unsur pembentuk kalimat. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Sekarang coba kita main tebak-tebakan ya. Nah, merupakan dalam kalimat itu adalah unsur apa? Subjek, predikat, objek, atau pelengkap, atau keterangan? Ya, betul. Predikat. Kalau masa panen raya apa? Betul. Masa panen raya adalah pelengkap ya. Karena merupakan adalah predikat. Predikatnya berbentuk kata kerja semi transitif sehingga unsur setelahnya adalah pelengkap. Baiklah. Sebagai mata kuliah wajib, beberapa universitas telah memasukkan materi kewirausahaan. Yang dicetak tebal, bagian yang dicetak tebal dalam kalimat ini adalah gampang sekali. Pastinya bukan subjek, karena di situ ada kata sebagai. Sebagai adalah kata tugas ya. Ya, artinya dia adalah keterangan. Ingat, keterangan itu bisa dipindah-pindah. Sebagai mata kuliah wajib kan bisa dipindah ke belakang ya. Jadi beberapa universitas telah memasukkan materi kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib. Nah, seperti itu. Kalimat selanjutnya. Ya, yang dicetak tebal adalah betul. Yang dicetak tebal adalah objek. Ingat, objek itu bisa dipasifkan dalam, kalau misalnya kalimatnya saya ulangi, objek itu bisa berpindah tempat kalau kalimatnya dipasifkan atau diaktifkan gitu ya. Nah, misalnya saya akan pasifkan kalimat ini. Usaha pembenihan ikan air tawar dikembangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Nah, seperti itu. Jadi objeknya bisa menjadi subjek ketika kalimat ini dipasifkan atau diaktifkan. Nah, ini gampang sekali. Hati-hati. Bukan keterangan ya, melainkan pelengkap. Ingat, di sini ada adalah. Adalah dalam kalimat ini adalah predikat. Predikatnya berbentuk kata kerja semi transitif. Kata kerja semi transitif tidak bisa dipasifkan. Otomatis unsur setelahnya adalah pelengkap begitu. Jadi ini bukan keterangan. Jangan dikira nama-nama negara ini ya otomatis itu keterangan, nggak begitu ya. Kalau ini ya, subjeknya guru besar ilmu gizi IPB, predikatnya menjadi. Kita pasifkan bisa nggak? Dijadi. Ini nggak bisa ya. Artinya dia adalah predikat berupa kata kerja semi transitif. Otomatis unsur setelahnya adalah pelengkap. Betul. Jadi pemakalah adalah pelengkap. Dalam sebuah seminar adalah keterangan. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke. Indonesia belum memiliki undang-undang yang melindungi anak. Ini gampang sekali. Belum memiliki adalah predikat. Betul. Undang-undang yang melindungi anak dalam kalimat ini menjadi apa? Ya, betul, menjadi objek. Jadi bisa dipasifkan kalimatnya kan. Undang-undang yang melindungi anak belum dimiliki Indonesia.
Kaum muda harus memimpin dunia, ini mudah sekali ya. Memimpin, dipimpin. Nah, predikatnya memimpin. Bisa dipasifkan, artinya setelah unsur setelahnya adalah objek. Ini gampang ya. Pelengkap, betul. Nah, coba saya beri waktu 10 detik. Oke. Subjeknya adalah Ketua Umum PPSKI. Predikatnya adalah meminta. Meminta, dipinta. Bisa ya? Meminta, dipinta. Artinya pemerintah adalah objek. Nah, memenuhi semua rekomendasi tadi? Ya, betul. Memenuhi semua rekomendasi tadi adalah pelengkap. Oke. Ingat tadi pelengkap bisa jadi berada di sebelah kanan objek. Oke. Dan dia tidak bisa dihilangkan. Kalau misalnya kita hilangkan, Ketua PPSKI meminta pemerintah sebelum menyetujui meminta apa gitu ya. Baiklah. Ini gampang sekali ya. Ya betul, objek. Ini juga gampang. Betul, pelengkap. Ini mudah sekali. Predikat. Baiklah. Tadi kalimat tunggal, sekarang kalimat majemuk dan konjungsinya. Kita kembali lagi ke klausa. Nah, ini adalah klausa. Nah, ini adalah kalimat. Dan ini adalah kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki dua buah klausa atau lebih yang dihubungkan oleh konjungsi. Oke. Ada 3 jenis kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk koordinatif. Artinya dalam sebuah kalimat terdapat 2 klausa utama atau lebih ya, yang dihubungkan oleh konjungsi. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalimat subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat. Yang tadi kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang memiliki 1 klausa utama dan yang lainnya adalah klausa bawahan. Untuk membedakannya sebetulnya ya gampang aja, tinggal lihat saja konjungsinya. Jadi masing-masing kalimat majemuk itu memiliki konjungsinya tersendiri. Majemuk setara dan lalu serta kemudian sesudah itu dan seterusnya. Kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif sejak ketika tatkala. Nah, sedangkan kalimat majemuk campuran ini adalah kalimat majemuk yang memiliki 2 konjungsi atau lebih. Baik itu dari konjungsi dari majemuk setara maupun konjungsi dari majemuk bertingkat atau subordinatif. Nah, kalau saya andaikan klausa itu adalah 2 daratan gitu ya, yang dihubungkan oleh jembatan. Nah, jembatan ini adalah konjungsi, begitu. Jadi, penanda klausa itu adalah predikat. Saya jelaskan, penanda klausa itu adalah predikat. Jadi kalau kita ingin melihat ada berapa klausa dalam kalimat ini, kita lihat predikatnya. Kalau predikatnya ada 1, artinya klausanya ada 1. Artinya kalimatnya itu. Artinya konjungsinya 0. Jika predikatnya 2, klausanya ada 2, konjungsinya 1. Jika predikatnya 3, klausanya 3, konjungsinya 2, gitu ya. Oke, jadi kalau klausanya ada 2, konjungsinya harus 1. Nggak mungkin kan dua daratan yang dibelah atau terbelah oleh sungai dihubungkan dengan 2 jembatan begitu ya. Nah, 1 jembatan lagi menghubungkan apa? Jadi harus ada 1 jembatan gitu. Intinya begitu ya. Analoginya begitu. Jadi ada 2 daratan yang dipisahkan oleh sungai. Nah, kedua daratan itu dihubungkan oleh jembatan. Nah, jembatan adalah konjungsinya. Kalau misalnya ada 2 klausa, ada 2 daratan, nggak mungkin dihubungkan oleh 2 jembatan gitu. Nah, jembatan yang lainnya menghubungkan apa? Oke, kita lihat kalimat ini.
Jika peserta kompetisi melakukan kecurangan, maka pihak juri akan mendiskualifikasi peserta tersebut. Kita identifikasi dulu ya kalimatnya. Dalam kalimat ini ada konjungsi, ada predikat. Ada berapa predikat coba? Ada 2 predikat ya. Yang pertama melakukan, kemudian akan mendiskualifikasi. Oke, artinya ada 2 klausa. Ada 2 predikat, artinya ada 2 klausa. Harusnya kalimat ini dihubungkan oleh 1 klausa. Nah, kita lihat 1 konjungsi. Kita lihat konjungsinya. Jika, ada lagi? Ya, maka. Nah, artinya kalimat ini salah sebetulnya ya, karena ada 2 konjungsi dalam kalimat ini, sementara harusnya 1. Jadi kalimatnya harusnya bagaimana? Oke, kita hapus salah satunya berarti ya. Jika peserta kompetisi melakukan kecurangan, pihak juri akan mendiskualifikasi peserta tersebut. Nah, seperti itu. Itu gunanya mengenal kalimat majemuk sebetulnya ya, supaya kita tidak salah dalam membuat kalimat. Kalau sudah ada konjungsinya 1, tidak perlu ada konjungsi lain. Kalau misalnya predikatnya ada 2 begitu. Baiklah, saya kira itu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komentar di kolom komen. Oke, terima kasih.